Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Yani Suryani dari SD Nusa Indah, CGP Angkatan 10, Jawa Barat. Keragaman murid dalam kelas mencakup berbagai latar belakang sosial, budaya, dan akademis yang memerlukan pendekatan pembelajaran yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan individual mereka. Sebagai pendidik, penting untuk menyediakan layanan pendidikan yang adil dan inklusif, memastikan semua murid memiliki kesempatan untuk berhasil. Pembelajaran berdiferensiasi adalah solusi untuk merespon keberagaman ini dengan memahami minat, kesiapan, dan gaya belajar unik setiap murid. Guru dapat merancang pembelajaran yang relevan dan menantang, meminimalkan kesenjangan belajar atau learning gap. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan pengembangan potensi murid secara maksimal, sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selain itu, memberikan ruang bagi guru untuk membuat pilihan dan mengungkapkan pendapat mereka, membuat proses belajar lebih menyenangkan dan efektif. Dukungan dari komunitas yang lebih besar sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua siswa. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran diferensiasi, diawali dengan kegiatan asesmen diagnostik untuk mengetahui gambaran yang jelas tentang kesiapan, minat, dan gaya belajar peserta didik untuk membantu guru menyiapkan pembelajaran yang beragam dengan menggunakan link asesmen diagnostik sebagai berikut. Dari hasil asesmen diagnostik diketahui bahwa 5 anak gaya belajar auditori, 11 anak gaya belajar kinestetik, dan 17 anak gaya belajar visual. Setelah mengetahui minat dan gaya belajar anak, maka saatnya saya untuk membuat rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing, menggunakan strategi yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Tabrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Soleha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Hebat, hari ini pada semangat sekali. Sudah sarapan di rumah? Iya, kita harus biasakan untuk sarapan pagi ya, supaya bisa fokus belajarnya. Baik, Ibu akan bertanya apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, kita baca doa terlebih dahulu ya. Silakan untuk Mbak Dira untuk memimpin doa pada hari ini. Bersiap. Siap. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, pada hari ini bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan mempelajari tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Subtemanya, ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Indonesia tanah airku, tak tumpah darahku. Belajar Pancasila, beriman
dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Idza jaa nasrullahi wal fath. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Aku sekalian, dari lagu tadi nih, apa sih pesan yang disampaikan? Tidak saling membuli, tidak saling mengejek, tidak bermusuh, saling tolong, tidak pukul-pukulan, saling menyayangi. Nah, tanya nih, apakah masih ingat pembelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang keragaman. Tentang keragaman. Hebat, masih ingat. Keragaman itu sebagai apa sih? Sunatullah, ketetapan dari Allah. Nah, siapa yang bisa menyebutkan contoh keragaman yang ada di Indonesia? Bahasanya berbeda, suku, iya, apa? Baju, pakaian adatnya, apa? Agama, makanannya. Kita ini beragam ya. Nah, Allah itu menciptakan kita itu beragam untuk apa? Untuk saling mengenal, saling menghargai, ya, untuk saling toleransi. Pinter ya, masih ingat pembelajaran minggu lalu. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam dengan tepat. Model pembelajarannya yaitu pembelajaran berdiferensiasi melalui metode wawancara, mind mapping, dan poster. Kan minggu lalu Ibu sudah melaksanakan asesmen diagnostik ya untuk kalian. Jadi Ibu sudah tahu nih gaya belajar kalian, ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nanti kalian akan bergabung dengan kelompok sesuai dengan gaya belajar masing-masing ya. Di sini pelopir pelajar Pancasilanya diharapkan setelah mempelajari ini kamu bisa beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Coba cermati, ada hadis. Kebaca sampai belakang kelihatan? Ibu baca ya. Kalian dengarkan, cermati hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-biru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ayat toliu alaihin nas. Ada yang bisa bantu baca untuk artinya? Nah, dari hadis ini kebaikan itu berarti apa? Ya, pinter. Kebaikan itu akhlak mulia. Akhlak mulia itu, coba Ibu mau tanya nih, tahukah kalian apa yang dinamakan kebaikan dalam Islam? Silakan kalian tuliskan di sticky note yang sudah Ibu sediakan. Silakan tuliskan kebaikan dalam Islam itu apa sih? Ya, silakan dikebelakangkan sayang. Oke, ayo semuanya kumpulkan. Depan, baca yang keras ya. Apa ini? Tidak saling mengejek, Iya. harus berteman dengan baik, tidak bermusuh. Iya, pinter betul tidak? Kebaikan itu tidak saling mengejek. Iya, tepuk tangan untuk semuanya. Alhamdulillah semuanya sudah tahu ya bahwa kebaikan itu adalah yang bilang akhlak mulia, tidak saling mengejek. Ada juga bilang tolong menolong, saling membantu. Semuanya benar. Kita tepuk hebat dulu untuk semuanya. Tepuk hebat. Hebat hebat. Hebat hebat. Kebaikan dalam Islam itu dalam hadis disebut dengan apa? Akhlak mulia. Kebaikan itu merupakan akhlak mulia. Akhlak mulia itu terbagi menjadi akhlak mulia kepada siapa saja? Nah, siapa yang bisa menyebutkan kebaikan terhadap Allah? Apa contohnya? Salat, mengaji, iya, bersolawat. Oke, kepada Allah,
Iya, jadi kepada Allah itu yang berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan ibadah kepada Allah. Kalau kepada sesama manusia apa? Saling menolong, saling menghargai, saling menghormati. Contohnya, jika ada teman yang kesusahan dibantu, pinter. Kalau kepada alam sekitar, membuang sampah pada tempat sampah, tidak merusak pepohonan, tidak merusak alam. Kepada hewan itu juga termasuk contoh kepada alam. Contohnya apa yang harus dilakukan terhadap hewan? Merawat, menyayangi hewan, memberi makan. Ya, sudah tahu ya? Kita itu harus berbuat baik kepada semua orang. Dan semua agama itu mengajarkan kebaikan dan melarang perbuatan yang merugikan. Jadi yang mengajarkan kebaikan itu bukan hanya agama Islam saja ya, tetapi agama selain Islam juga mengajarkan kebaikan. Kita itu harus apa? Coba baca bareng-bareng. Sebarkan kebaikan tentang melihat agama orang yang terlihat juga. Jadi tidak boleh apa? Tidak boleh pilih-pilih ya. Siapapun orangnya, ketika dia butuh pertolongan harus dibantu. Nah, ini contohnya. Nah, di sini ada aktivitas mandiri. Silakan kerjakan. Tadi kan baru contoh satu nih. Ini Ibu tulis contohnya satu. Silakan kalian tambahkan masing-masing 3. Kepada Allah 3, kepada sesama manusia 3, dan kepada alam sekitar 3. Di sini. Baik, waktunya sudah selesai. Silakan dikumpulkan untuk aktivitas mandirinya. Boleh simpan di sini anak-anak. Baik, sudah selesai tugas mandirinya. Siapa yang mau mencoba membacakan ke depan? Boleh, silakan Fatia maju ke depan. Silakan bacakan jawabannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akhlak kepada Allah salah satunya adalah sholat tepat waktu, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apakah kita semua mengganggu waktu Ibu? Enggak. Bolehkah kita menanyakan beberapa pertanyaan? Iya, boleh. Pertanyaan apa? Pertama-tama dengan Ibu siapa namanya? Mama Gani. Boleh kita lanjut semua pertanyaan? Boleh. Pertanyaan apa? Jadi pertanyaannya, apa yang Mama Gani ketahui tentang ajaran kebaikan dalam agama Islam? Menurut Mama Gani, kalau mengajarkan di agama Islam itu tentang toleransi, mengajarkan kebaikan. Misalkan kita semua kan ini di sekolah, berteman dengan siapa aja, tidak boleh saling mengejek, harus baik sama teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok auditori ingin mempresentasikan tentang hasil tadi wawancara. Pertama-tama anggotanya ada Rosa, Adila, Fatia, Siti Masya, Aksai, Jauhar, Malikal, dan Nazmi. Pertama-tama tadi kita menanyakan kepada Mama Gani. Pertanyaannya adalah, apa yang kamu ketahui tentang ajaran kebaikan dalam agama Islam? Jawaban dari Mama Gani yaitu adalah ajaran yang harus kita terapkan kebaikannya. Contohnya seperti toleransi, hal-hal yang tidak melanggar ajaran agama. Pertanyaan kedua, kita menanyakan kepada Ibu Nining. Pertanyaannya adalah, bisakah Ibu sebutkan beberapa nilai-nilai kebaikan yang diajarkan dalam agama Islam? Jawaban Ibu Nining adalah, contohnya seperti amanah dan fatanah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah presentasi dari kelompok visual. Kepada kelompok visual dipersilakan. Tepuk tangan untuk kelompok visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil peta konsep. Ajaran kebaikan agama Islam adalah akhlak mulia. Yang pertama akan dijelaskan oleh Husna. Yang pertama ada akhlak kepada Allah. Contohnya seperti sholat, mengaji, dan menaati perintah Allah. Yang kedua, akhlak kepada sesama manusia. Contohnya saling menghargai dan tolong-menolong. Yang ketiga, akhlak kepada alam sekitar, yaitu membuang sampah pada tempatnya, menyiram tanaman, dan menyayangi hewan. Yang keempat, agama melarang perbuatan yang merugikan orang lain. Contohnya seperti mencuri, berkhianat, berbohong, menipu, dan berkelahi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasinya sangat luar biasa dan peta konsepnya begitu menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kinestetik ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan membuat poster ajaran kebaikan Islam. Yang pertama ada akhlak terhadap sesama, yang kedua akhlak terhadap Allah, dan yang ketiga akhlak terhadap lingkungan. Akhlak terhadap sesama adalah saling menghormati, tolong-menolong, dan hidup rukun. Dan akhlak terhadap Allah adalah seperti mengerjakan sholat, mengaji, dan memberikan zakat. Akhlak kepada lingkungan sekitar, contohnya merawat tanaman dan membuang sampah kepada tempatnya. Jangan berantem. Jangan berantem, Salaman. Kita sebagai orang Islam jangan berantem, kita harus hidup rukun. Tapi kenapa? Aku jatuh. Ada yang luka? Ada luka. Yaudah, yuk kita bawa ke KS. Teman-teman, itu adalah contoh dari kebaikan Islam. Jika ada yang jatuh, maka kita harus saling tolong-menolong. Sekian simulasi dari kami. Maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Apa kesimpulannya? Ajaran kebaikan itu bukan hanya diajarkan oleh agama tetapi juga diajarkan oleh agama. Contoh ajarannya apa saja? Berbuat baik. Apalagi contohnya? Fatia, jangan ngobrol. Apalagi contohnya? Iya, memberikan makanan kepada yang kelaparan, membantu yang membutuhkan, ya. Di sini Ibu punya tokoh nih. Salah satu tokoh dalam ajaran Islam dan yang bukan Islam. Di sini ada Ibnu Sina. Ada yang tahu tokoh Ibnu Sina ini siapa? Belum tahu? Ini merupakan tokoh kedokteran, ya. Beliau itu merupakan dokter yang sangat dermawan, beragama Islam. Beliau ini tokoh dokter dunia yang sangat peduli terhadap rakyat yang tidak mampu. Jadi kalau ada yang sakit tapi dia tidak mampu membayar, gak apa-apa. Beliau dengan sukarela membantu, memberikan obat, mengobati orang yang sakit tersebut, ya. Ini contoh adalah tokoh Ibnu Sina. Yang sebelah sini tahu tidak? Belum juga. Ini adalah Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu merupakan tokoh dari India. Ini agamanya Hindu. Beliau ini bukan agama Islam, tetapi beliau mengajarkan kebaikan. Beliau ini orangnya sangat dermawan dan sangat suka dengan kedamaian. Jadi tidak suka tuh kalau ada berantem-berantem, kalau ada hal-hal yang tidak baik. Jadi beliau ini selalu mengajarkan kebaikan kepada semua orang, ya. Ini merupakan contoh tokoh-tokoh, ya. Jadi kalian
Sebagai generasi sekarang itu harus bisa berbuat baik kepada semua orang tanpa membeda-bedakan apakah itu agamanya apa, sukunya apa. Jadi kita harus berbuat baik kepada siapapun. Siap? Siap. Ya, karena kita sebagai agama Islam mempunyai teladan. Siapa teladan kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini silakan ada soal teka-teki silakan dikerjakan dalam waktu kurang lebih 10 menit. Kerjakan dari sekarang. Nomor 1. Baca soalnya dulu. Kebaikannya melibatkan perilaku baik kepada Allah, sesama manusia dan alam sekitar. Jawabannya apa? Hebat. Ada yang salah? Oke, benar. Nah, kita refleksi nih. Kemudian tantangan apa saja sih yang kamu temui dalam pembelajaran ini? Tantangannya apa? Kesulitannya apa? Apa? Mewawancarainya malu. Tapi kan kalian sudah percaya diri, itu udah bagus ya. Baik. Tantangan tersebut bisa dilalui kan? Bisa. Karena kita dengan dilakukannya secara apa? Bersama-sama. Kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Yang paling disukai apa? Kebersamaan. Menjawab pertanyaan. Nyanyi, apa lagi? Bekerja bersama-sama, kebersamaannya. Apa lagi? Apa? Menjawab pertanyaan. Iya, pintar. Terus apa yang perlu diperbaiki supaya lebih paham? Harus bagaimana? Konsentrasi. Harus lebih konsentrasi, pintar. Apalagi? Harus memperhatikan, harus fokus. Baiklah, untuk tugas yang harus dikerjakan minggu depan silakan dicatat PR-nya. Tuliskan pengalaman kalian ketika bergaul dengan teman yang berbeda agama. Dikumpulkan minggu depan ya. Kemudian pertemuan berikutnya itu kita akan membahas tentang saling menghormati dan menghargai kepada orang yang berbeda agama. Sudah dicatat PR-nya? Sudah. Baik, sudah paham PR-nya? Baik, nanti dikerjakan, dikumpulkannya minggu depan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita baca bersama-sama. Membaca hamdalah. 1, 2, 3. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana semuanya senang hari ini? Coba senyum yang paling lebarnya mana, keluarkan senyum. Kalau senang, alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa lagi minggu depan di pelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Amania Arki. Saya akan memberitahu bagaimana serunya belajar berderivisasi. Saya merasa lebih termotivasi belajar agama Islam karena Ibu Yani selalu memastikan kami belajar dengan cara yang kami sukai. Saat pembelajaran kebaikan Islam, saya bisa membuat peta konsep yang jelas dan penuh warna, yang membantu saya mengingat dan memahami materi yang lebih baik. Kesimpulannya, dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru tidak hanya memenuhi kebutuhan belajar setiap murid, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, menantang, dan menyenangkan. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan setiap murid untuk berkembang sesuai dengan potensinya dan merasa dihargai dalam proses pembelajaran.